Shalom anak muda yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita percaya dimanapun kalian berada saat ini, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan, untuk kita mau memuji Tuhan, untuk kita mau mengagungkan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan siapkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Begitu banyak hal yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami Yesus. Dan kini kami membawa hati kami ya Tuhan. Kami merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami undang Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami undang Roh-Mu memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Memuaskan setiap hati kami ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kini kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami percaya Roh Kudus mau memulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami mau hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita meminta Roh Kudus supaya memenuhi kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin Tuhan. Bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, ini hati kami Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan, kami rindu kuasa-Mu melawat setiap kami Tuhan, kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami rindu diurapi oleh Engkau Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Mari setiap kita naikkan sembah kita kepada Tuhan, naikkan sembah-Mu kepada Tuhan, berikan hati-Mu kepada Tuhan. Kita percaya dalam keadaan apapun kita saat ini, dalam keterbatasan apapun kita saat ini, kita percaya kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita percaya kuasa hadirat Allah tidak akan dibatasi oleh apapun itu. Mari berikan sembah-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami buka hati kami Tuhan, kami buka hati kami Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan, Kau yang berkata, Kau yang berkuasa atas hidup kami. Naikkan sembah-Mu kepada Tuhan, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Katakan syukur, katakan sembah-Mu kepada Tuhan. Jangan kau berdiam diri, jangan kau hanya berdiam diri depan Tuhan, tetapi naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima
percaya Tuhan, ketika kami membawa hati kami ya Tuhan, ketika kami membawa kerinduan kami ya Yesus, untuk kami terus bersekutu kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang akan memuaskan setiap hasrat kami ya Yesus. Engkau Allah yang akan memuaskan setiap hati kami Tuhan. Sehingga hati kami, sehingga hidup kami terus dipenuhi oleh hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu telah kami rasakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan hatimu katakan, Kau hadir di sini. Kami mau merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu yang tak terbatas ya Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan pemulihan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu telah nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah Engkau nyatakan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu telah Engkau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami akan ditaburi oleh renungan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga akan diberkati oleh kesaksian Tuhan dari teman kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau masih bisa berbicara melalui rekan-rekan kami, melalui firman Tuhan dan renungan yang akan disampaikan nanti ya Bapa. Kami siap untuk menjadi pendengar, kami juga siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan, dengan saya kita katakan amin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom orang-orang muda dimanapun kalian berada saat ini, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kita semua. Dan di kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Dan saya ajak teman-teman untuk persiapkan hati pikiran kita meskipun kita terbatas oleh layar kaca. Tapi saya juga percaya bahwa kuasa firman Tuhan tetap sama. Jadi saat ini siapkan hati pikiran. Kita mau sama-sama siapkan Alkitab kita juga. Kita akan belajar 5 kunci hidup. Yang pertama, dahulukan Tuhan Yesus. Saya mengajak teman-teman semua untuk kita membuka Alkitab kita di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin di kala waktu kita pernah dihadapkan oleh 2 pilihan. Saya ambil contoh ketika saat itu teman-teman harus pelayanan dan ada juga mungkin teman kita menawari kita untuk kita pergi ke suatu tempat yang mungkin belum pernah kita datangi sebelumnya. Namun di saat itu juga kita ada tugas pelayanan. Dan mungkin kita bingung nih, kita diperhadapkan oleh 2 pilihan seperti itu. Mungkin juga kita punya pikiran, waduh aku pelayanan tuh udah sering sih, jadi kayak pelayanan bisa besok-besok. Nah ini aku mau pergi ke suatu tempat yang aku gak pernah sama sekali datangi. Jadi kayak kita penasaran dan kita bingung mau milih kita mau pergi atau kita tetap pelayanan. Dan mungkin sering kali kita diperhadapkan oleh situasi seperti itu. Tetapi saya mau tekankan kepada teman-teman semua, sesuai dengan Alkitab yang sudah kita baca, dahulukan Tuhan Yesus, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengutamakan Tuhan Yesus sebagai otoritas dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa aspek kehidupan kita itu sudah dipegang kendali oleh Tuhan. Jadi seperti itu. Dan ketika kita diperhadapkan oleh pilihan-pilihan yang lain, jangan pernah bingung. Yang pertama, dahulukan Tuhan Yesus. Dan di surat 1 Petrus 1 ayat 14 juga mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi saya mau tekankan sekali lagi kepada teman-teman semua, ketika apapun kita diperhadapkan oleh pilihan yang itu mungkin membuat kita bingung antara keinginan daging kita atau kita tetap mendahulukan Tuhan Yesus, jawabannya hanya satu, dahulukan Tuhan Yesus. Itu kunci hidup yang pertama, dahulukan Tuhan Yesus. Yang kedua, saling mengasihi. Mungkin poin ini sering sekali kita dengar dimanapun. Dan di poin kedua ini ada 10 cara mengasihi. Namun mungkin tidak akan saya bahas satu persatu 10 cara mengasihi ini. Dan mungkin 10 cara mengasihi ini akan saya bahas di minggu depan atau mungkin di waktu yang akan datang saya boleh memiliki kesempatan lagi untuk membahas 10 cara mengasihi ini. Namun saya tekankan di poin yang kedua ini, salah satunya adalah siapa sih yang harus kita kasihi. Yang pertama mungkin kita tahu Tuhan Yesus dalam Ulangan 6 ayat 5. Mari sama-sama kita buka dalam Ulangan 6 ayat yang kelima.
Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Ulangan 6 ayat yang kelima mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini mungkin juga seringkali kita dengar di setiap khotbah. Jadi poin kedua ini menjelaskan bahwa saling mengasihi, siapa yang harus kita kasih adalah yang pertama mengasihi Tuhan Yesus. Dan yang kedua mengasihi sesama. Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31 mengatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi saya ulang sekali lagi, siapa yang harus kita kasihi? Yang pertama mengasihi Tuhan Yesus, itu sudah pasti. Yang kedua mengasihi sesama. Dan poin yang ketiga, siapa yang harus kita kasihi ini mungkin terdengar agak susah bagi kita semua. Saya pun juga pernah mengalami seperti itu. Jadi poin yang ketiga, siapa yang harus kita kasihi ini adalah mengasihi musuh. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan mungkin seringkali teman-teman berpikir sama seperti saya berpikir juga, susah Tuhan mengasihi musuh yang sudah menyakiti kita, mungkin sudah melukai hati kita. Susah sekali untuk kita mengasihi musuh. Namun di sini mari sama-sama kita belajar sesuai dengan firman Tuhan yang mengharuskan kita untuk kita mengasihi sekalipun kepada musuh kita sendiri. Seperti itu. Jadi ya saya tahu mungkin ini susah, tapi ya sama-sama kita belajar. Sekali lagi kita sama-sama belajar untuk mengasihi musuh. Jadi meskipun kita pernah disakiti, kita pernah dilukai, kita pernah dibuat jengkel oleh seseorang, tapi saya tekankan kepada teman-teman semua, ketika kita mau mengasihi musuh kita dan kita mau melepaskan pengampunan, nanti ada poin juga untuk mengampuni. Saya percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggal diam meskipun itu susah, tapi saya percaya ketika kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap kita untuk kita boleh melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itu poin yang kedua dari 5 kunci hidup. Saya ulangi, yang pertama dahulukan Tuhan Yesus, yang kedua saling mengasihi. Poin yang ketiga, tidak pernah membenci. Ini sama seperti poin ketiga tadi, yang siapa yang harus kita kasihi, mengasihi musuh, seperti itu. Poin ketiga 5 kunci hidup ini adalah tidak pernah membenci. Teman-teman bisa membuka Alkitab dalam Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Bisa teman-teman baca, dan di situ poinnya sama seperti yang tadi, mengasihi musuh. Poin ketiga mengatakan tidak pernah membenci. Dalam Alkitab itu mengatakan bahwa janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Seterusnya, ketika ada orang yang menyakiti kita, tegurlah dia dengan kasih dan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menegur dengan emosi atau kita malah mengomongi di belakang. Jadi saya ambil contoh ketika kita dalam suatu pergumulan sesama teman. Jadi ketika ada orang yang mungkin menyakiti kita, ada satu teman yang menyakiti kita, jangan kita omongi di belakang. Mungkin kita menjadi provokator untuk membuat orang lain membenci dia juga, tetapi sebaliknya kita tegur dengan kasih. Mungkin ada omongan dia yang menyakiti kita, ada perilaku dia yang menyakiti kita, yang melukai kita, yang membuat kita tersinggung. Jangan pernah sesekali untuk kita memprovokasi orang lain untuk kita membuat orang lain ini benci terhadap dia, tapi tegurlah dia dengan kasih dan sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita mau sama-sama belajar untuk tidak pernah membenci dan mengasihi musuh kita, damai sejahtera itu ada di hati kita semuanya.
meskipun susah, tapi sekali lagi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti memampukan. Saya percaya Tuhan pasti memampukan. Poin yang keempat dari kunci hidup adalah memberi dengan murah hati. Mari kita sama-sama buka di Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17, saya akan bacakan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kasih itu akan berbalas. Ketika kita benci, itu sama seperti kita minum racun. Kita yang minum, tapi kita berharap orang lain yang mati. Dan ketika kita membenci juga sama seperti kita digigit ular berbisa. Ketika kita digigit, malah kita sibuk mencari ularnya. Nah, terlambat dong, bisanya sudah ada di tubuh kita. Tetapi saat kita melepas pengampunan, kita mau mengampuni, kita mau bermurah hati, kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Sama seperti di Amsal 11 ayat 17 tadi mengatakan, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, Matius 5 ayat 7 juga mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita semua percaya bahwa ketika kita murah hati, kita juga akan mendapatkan kemurahan. Tapi sebaliknya ketika kita berbuat jahat, kita tidak berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan poin yang terakhir dari 5 kunci hidup adalah cepat mengampuni. Sama seperti di poin-poin sebelumnya yang sudah kita bahas, di poin 5 ini cepat mengampuni. Matius 18 ayat 21 dan 22 di sana juga mengatakan perumpamaan tentang pengampunan. Kalau kita baca di ayat itu, berapa kali sih kita harus mengampuni? Mungkin saat itu kita tercengang dengan ayat di Matius ini. Di sana Yesus berkata bukan sampai 7 kali saja, melainkan sampai 70 kali 7 kali kita harus mengampuni. Dan mungkin kalau kita melihat ayat ini, rasanya ya sama seperti yang tadi, susah Tuhan. Orang itu loh bikin jengkel, orang itu udah menyakiti kita, udah melukai kita, udah membuat kita tersinggung. Gimana caranya aku mengampuni seperti itu? Mungkin kita pernah susah sekali untuk mengampuni dan kita seringkali membenci. Namun di poin ini dijelaskan bahwa kita harus cepat mengampuni, dan sama seperti ayat yang sudah kita baca tadi juga perumpamaan tentang pengampunan seperti itu. Dan saya mau ingatkan kepada teman-teman, ucapan pertama saat Tuhan disalib adalah Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di situ juga kita sama-sama belajar menjadi seperti Yesus yang mau mengampuni sekalipun dia teraniaya dan sekalipun dia tersakiti. Dan mari sama-sama kita mau meneladani sikap Yesus yang seperti itu. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 juga ditekankan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi sama-sama kita diingatkan untuk kita terus mengampuni, kita tidak pernah membenci. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, pasti Tuhan juga akan mengampuni setiap kita. Baik teman-teman, saya mau ulang sekali lagi 5 kunci hidup yang sudah kita bahas secara singkat. Yang pertama, dahulukan Tuhan Yesus. Yang kedua, saling mengasihi. Ketiga, tidak pernah membenci. Keempat, memberi dengan murah hati. Dan kelima, cepat mengampuni. Saya bukan orang yang sudah melakukan semuanya, tapi di sini saya tekankan sekali lagi, kita mau sama-sama belajar untuk gimana sih kita melakukan 5 kunci tersebut. Yang pasti kita terus membaca firman, kita diingatkan melalui firman itu, dan
Terlebih kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan doa kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu, dan terlebih agar hidup kita memuliakan Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Dan sekian renungan saya untuk teman-teman kita semua. Saya mau ajak teman-teman berdoa, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita sama-sama minta kepada Tuhan untuk kita dimampukan melakukan 5 kunci tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang singkat ini. Kami boleh sama-sama belajar untuk mengerti firman Tuhan. Terlebih kami sudah mempelajari 5 kunci hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami untuk melakukan segala sesuatunya yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, tangan-Mu sendiri yang akan menuntun kami, memampukan kami untuk kami boleh melakukan semua yang berkenan bagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap teman-teman kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, dan dimanapun mereka berada, mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan, mereka boleh senantiasa terus bergantung kepada Tuhan. Dan Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memampukan kami Tuhan, meskipun seringkali kami menyakiti hati Tuhan, kami melukai hati Tuhan. Namun saat ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau seperti Engkau, kami mau mengasihi, kami tidak pernah mau membenci, kami mau bermurah hati, kami mau mengasihi Tuhan Yesus, mendahulukan Tuhan Yesus, dan kami mau cepat mengampuni Tuhan, sama seperti yang Tuhan lakukan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan sendiri, kami tidak mampu. Sekali lagi kami mohon pertolongan Tuhan untuk menuntun setiap kami, memampukan kami untuk melakukan 5 kunci hidup tersebut Tuhan. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami, pengharapan kami, cita-cita kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Saat ini kami selesai merenungkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan tetap menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Aku berharap dimanapun teman-teman berada saat ini, semoga teman-teman tetap sehat, selalu dalam penyertaan Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan. Kalau pada kesempatan saat ini aku mau sharing atau menceritakan pengalaman hidup aku, khususnya di pandemi saat ini. Jadi ceritanya di awal Maret, kalau nggak salah tanggal 3 atau 4, aku mulai masuk kerja di tempat yang baru. Selang kurang lebih 1 minggu, aku lihat sosmed, ternyata virus corona ini udah ada di Surabaya. Sempat panik karena jarak dari Surabaya ke Malang kan dekat ya, dan wujudnya virus corona ini nggak ada yang tahu seperti apa. Jadi sempat panik, dan bos juga sempat memberi himbauan kalau sakit sedikit pun, entah flu, batuk, demam atau apapun itu, untuk info dan mungkin diliburkan gitu. Dan katanya sih kalau virus ini semakin parah, kita semua diliburkan atau dirumahkan aja. Karena pada saat itu udah mulai WFH, sedangkan di kantor saya belum. Dan dengar-dengar kabar kalau ada teman kantor, satu udah positif corona dan satu lagi PDP. Itu dapat info dari bos sendiri sih, cuman nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi karena saya pernah berkontak langsung anggapnya dengan mereka, sempat panik banget. Dan kalau nggak salah hari Sabtu, kita semua dihubungin sama bos kalau disuruh pulang pada saat itu juga, padahal itu belum jam pulang kerja gitu. Dan saya langsung cepet-cepet pulang ke rumah dengan keadaan panik, sepanik-paniknya.
cerita ke mama pun juga panik, bener-bener panik banget karena bingung harus mau ngapain. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah telepon call centernya gitu, tanya-tanya gejala dan apa segala macam, ceritakan kronologisnya, tapi kayak nggak dapat hasil gitu, kayak percuma, malah disuruh ke dokter terdekat karena saking paniknya dan nggak berani keluar rumah. Jadi ya akhirnya memutuskan untuk di rumah aja, untuk berpikir positif karena saking paniknya. Dan ternyata kepanikan aku tuh membuat imun aku down gitu, imun aku drop, sempet sakit juga, kayak demam gitu walaupun nggak parah, tenggorokan juga sakit, sempet parno banget karena ini corona apa enggak, karena kan dapat kabar dari bos kalau ada teman kerja yang kena virus corona. Setelah kurang lebih 3 minggu benar-benar di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain juga gitu kan, mau keluar rumah nggak berani. Akhirnya bos itu memberikan dua pilihan. Yang pertama, kembali bekerja tapi dengan syarat 1 orang 1 ruangan, jadi kita semua dipisah, jadi benar-benar steril dan seluruh kantor juga udah disemprot disinfektan. Atau yang kedua, mulai masuk kerja tapi tunggu coronanya benar-benar selesai, karena aku yang anaknya nggak bisa diem, dalam arti udah kebiasaan kerja, terus kalau di rumah aja juga nggak dapat pemasukan, jadi memutuskan untuk nggak apa-apa Pak, saya masuk kerja aja. Tapi setelah masuk kerja, ternyata job desk-nya berubah 100% dari awal aku masuk kerja. Sempet ngeluh banget, kok kerjanya kayak gini, nggak sesuai di awal job desk aku apa, kok kerjaannya seperti ini. Sempet ngeluh banget dan sempet kayak aras-arasan gitu mau kerja. Toh juga dihitung harian gitu kan, penghasilannya juga, pendapatan aku juga nggak seberapa gitu, jadi kayak buat apalah aku masuk gitu kan. Sedangkan virus corona ini makin lama makin parah gitu di Malang ini. Setelah selang kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu aku masuk kerja, awal Mei kalau nggak salah, minggu kedua bulan Mei itu dirumahkan lagi. Sampai akhir Mei sempat di-calling lagi untuk masuk kerja, tapi posisi aku lagi sakit karena memang pas waktu itu kehujanan dan kondisi fisik aku memang lemah, jadi gampang banget sakit. Dan aku mikirnya juga, aku kalau masuk juga kerjaan aku kayak gitu maksudnya nggak menyenangkan hati aku nggak nyaman, kayak aku rasa-rasan aku mengeluh. Jadi buat apa aku melakukan segala sesuatu, melakukan pekerjaan yang aku nggak suka, ujung-ujungnya juga bakalan kayak nggak menjadi berkat gitu. Aku mengeluh buat apa gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap di rumah aja, sampai kemarin sempat masuk 2 hari karena ada sesuatu hal yang memang mengharuskan untuk aku masuk gitu. Jadi dari pandemi yang saat ini banyak banget yang bisa kita pelajari, banyak banget hal positif yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita menganggap virus corona ini besar memang besar gitu kan, karena memang sampai seluruh dunia gitu mengalami virus corona ini, dan efeknya salah satunya di perekonomian. Banyak yang dirumahkan termasuk saya, terus banyak juga yang di PHK gitu. Kalau dilihat dari besar masalahnya itu besar banget, cuman kalau kita mau pola pikir kita diubah gitu, mindset kita diubah, kita cari sisi positifnya, pasti ada deh. Sedikit pun tuh ada sisi positif dari pandemi ini. Misalnya kayak saya gitu, kalau dulu jam kerjanya juga panjang, terus kadang yang sore harus ke gereja, entah doa, entah ibadah, atau langsung latihan, nyampe rumah cuman istirahat aja. Tapi di sikon yang sekarang ini saya lebih banyak di rumah gitu, quality time sama keluarga, cerita-cerita, sharing, dan apapun itu. Jadi kalau kita mau lihat sisi positifnya dari pandemi ini tuh pasti ada. Dan gimana sih caranya kita biar tetap bersuka cita dalam kondisi yang sulit ini? Ya, aku mau ngajak teman-teman buat
coba deh ubah pola pikir kita. Kita coba bersyukur dalam kondisi yang sesulit ini. Kalau bisa dibilang bersyukur ngomong doang mah gampang, iya memang ngomong doang gampang, cuman aku mau ngajak teman-teman, yuk kita sama-sama ngambil sisi positif dari pandemi yang sekarang ini yang kita alami, masa sulit yang kita alami. Dan aku mau ngajak teman-teman juga buat bersyukur, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan nggak mungkin kok biarkan kita jatuh sampai benar-benar jatuh. Tuhan tahu kok batas kemampuan kita sampai mana. Kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, pasti Tuhan juga akan menolong kita tepat pada waktunya. Aku juga mau ngajak teman-teman berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir, tapi bukan dengan kemauan kita sendiri. Tuhan, aku mau saat ini juga, detik ini juga pandemi ini berakhir. Itu nggak bisa. Tuhan nggak bisa didikte dengan keinginan kita. Tapi yakin dan percaya kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan masa sulit ini tepat pada waktunya, bukan terlalu cepat atau terlambat, tapi Tuhan pasti akan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Dan buat teman-teman yang dirumahkan sama seperti saya atau bahkan ada yang di PHK, tetap semangat, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tetap bersukacita, tetap bersyukur apapun yang kalian hadapi saat ini. Dan buat teman-teman yang masih diberi kesempatan untuk bekerja juga tetap semangat, karena di luar sana nggak ada yang memiliki kesempatan yang sama dengan kalian gitu. Dan buat teman-teman tetap jaga kesehatan, walaupun kalian memang diharuskan untuk keluar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan kita sama-sama berdoa semoga masalah ini, pandemi ini cepat selesai. Dan semoga sharing aku kali ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, bisa memberkati kalian semua. Dan yuk ubah pola pikir kita untuk menjadi yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati oleh renungan dan kesaksian dari teman kita, amin. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita, sudah semuanya bagi berdiri, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab dialah perisai hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan, tinggal dekatku ku aman, hidup dalam buku menang, kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyang, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perisai hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Tinggal dekat buku lama, hidup dalam buku menang, kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyang, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, kau perisaiku. Amin, terima kasih Tuhan.
badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab Dialah pelindung hidup kita, Dialah perisai hidup kita. Terima kasih Yesus. Dengan iman kita mau katakan, Kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kekuatanmu, kekuatanmu, Tuhan Kau perisaiku. Thank you Jesus. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Berikan sorak-sorai terdahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri baik kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, untuk ibadah yang telah kami lakukan pada saat ini ya Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Yesus. Dengan segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu telah Engkau nyatakan dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga sudah diingatkan melalui renungan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga kesaksian, sharing dari rekan kami ya Tuhan. Kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar saja ya Bapa, tapi kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari teman-teman semuanya kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, memberkati setiap usaha kita, memberkati setiap pekerjaan kita, memberkati masa depan kita, memberkati cita-cita, harapan, pergumulan kita, dan terutama Tuhan memberkati pelayanan kita. Sehingga setiap kita yang telah diberkati Tuhan, kita juga dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari setiap kita yang siap menerima berkat dan siap untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, sepakat dengan saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya.